Untuk pemuda di seberang sana, dari aku yang masih menyimpan rasa ini. Rasa ini sudah lama ku simpan untukmu. Hanya saja, aku tak berani mendahului takdir. Aku tak berani mengungkapkannya. Aku takut kau bukan jodohku. Aku tak bisa membohongi hati ini, tetapi juga tak ingin rasa ini membuatku lupa dengan tujuan. Biarkan aku mencintaimu dalam diam. Biarkan aku selalu menyelipkan namamu dalam setiap doaku. Biar Tuhan yang memutuskan apakah kita pantas bersama atau tidak. Tak usah mencariku, karena aku juga tak akan mencarimu. Ikuti saja alur yang kau lihat. Aku pun begitu. Karena jika kita ditakdirkan bersama, kita akan bertemu. Bila kau jodohku, kita akan bertemu dalam kehalalan. Dan tepat pada saat itu, akan kubisikkan di telingamu bahwa aku sangat merindukanmu. Namun, jika kita tak dipertemukan lagi, aku berharap seiring berjalannya waktu, aku bisa melupakan rasa ini. Dan kau pun begitu. Aku berdoa agar kau dan aku dipertemukan dengan jodoh yang tepat. Hajime Maste Minasang. Ketemu lagi sama aku, Fitri WD, di Nihongo with Fitri WD. Di video kali ini aku pengen membahas Jepangan yang ada di novel ini. Novel Sono Basho ni Mukate. Ini adalah novel pertama aku, yang juga merupakan novel pertama yang terbit di Fitri WD Publishing House, penerbit yang aku kelola sendiri. Nah, aku pengen bahas apa aja? Aku pengen bahas bahasa Jepang dan tempat-tempat di Jepang yang ada di novel ini. Nah, sebelum itu aku pengen kasih tahu dulu. Nah, novel ini terbit bulan Desember tahun 2019 ya minasang. Oke, masih 5 bulan ya umurnya, masih baru banget. Oke, pertama aku bakal bahas bahasa Jepangnya dulu ya minasang. Nah, kita lihat di judulnya Sono Basho ni Mukate. Terus di dalam kurung aku juga kasih bahasa Indonesia, ini bertemu di tempat yang sama. Dan ini bukan terjemahan dari bahasa Jepang yang ini ya minasang. Jadi jangan salah, ini cuma judul dalam versi bahasa Indonesia. Nah, kalau kita artikan secara harfiah, ini sono itu artinya adalah itu, untuk kata tunjuk ya minasang. Terus basho, basho ini artinya tempat. Jadi sono basho, tempat itu. Sebenarnya sih aku udah pernah bahas di materi sebelumnya, itu tentang kata tunjuk kono, sono, ano, dan dono. Nah, ini salah satu pengaplikasiannya. Sono basho, tempat itu. Ni mukate. Nah, ni ini itu sama dengan di, itu cuman partikel. Kemudian mukate ini artinya menuju. Nah, kalau kita artikan secara harfiah, ini artinya menuju tempat itu gitu. Jadi aku kasih judul versi bahasa Indonesia, bertemu di tempat yang sama. Ini maksudnya karena si tokoh ini, tokoh cewek dan tokoh cowok ini, dia ketemu pertama kali itu di Shinjuku Gyoen, dan setelah itu mereka ketemu lagi di Shinjuku Gyoen lagi. Jadi di sini tempat yang sama itu ya Shinjuku Gyoen ini, mereka bertemu lagi di tempat yang sama gitu. Terus selanjutnya, oke. Ini aku yakin minasang tahu ya, arigato. Ini arigato ini lengkapnya itu arigato gozaimasu. Jadi artinya terima kasih. Kemudian ini
kita lihat di subjudulnya ada Haji Memaste Suadachan. Nah, Haji Memaste itu seperti yang aku selalu aku bilang di awal, itu adalah salam kayak semacam hai gitu. Jadi ini Haji Memaste Suadachan. Suadachan ini nama tokohnya. Hai Suadachan gitu ya. Terus ada lagi Yuki Daruma. Yuki Daruma ini adalah boneka salju. Kemudian ada mana ya. Hatsukoi. Hatsukoi ini artinya cinta pertama. Kemudian sebenarnya sih dulu aku pengen ngasih judulnya itu Hatsukoi ya minasang, karena ada yang bilang kalau wah kayaknya biasa aja gitu, jadi aku ganti jadi Sonobasho ni Mekatte deh gitu. Terus kita lanjut. Ini Suada-chan chotto matte. Artinya chotto matte ini artinya tunggu sebentar. Jadi Suada-chan chotto matte. Suada, tunggu sebentar gitu. Terus ada hanami. Hanami dari kata hana dan mi. Hana itu artinya bunga. Bunga yang dimaksud di sini adalah bunga sakura. Terus mi di sini artinya melihat, dari kata mimas. Jadi melihat bunga gitu. Melihat bunga. Jadi di Jepang itu ada tradisi kalau di musim semi itu mereka melihat bunga sakura itu, jadi dibuat istilahnya hanami gitu. Terus ada daijobu sini. Di halaman 69 ya, daijobu. Itu artinya gak apa-apa atau tidak masalah gitu ya. Terus ada ini pas waiters nanyain ke si Fitri Suada, dia nanya gini, Gochumon yorishi deshouka? Gochumon yorishi deshouka? Ini artinya mau pesen apa? Terus ada domo arigato gozaimasu. Di sini terima kasih banyak. Terus ada sumimasen. Sumimasen ini artinya maaf atau permisi gitu ya. Terus ada di sini dozo. Dozo ini artinya silahkan gitu. Shinjuku Gyoen adalah Taman Nasional Shinjuku, tempat pertama kalinya Fitri Suada dan Umehara Takashi bertemu, dan di sini juga akhirnya mereka dipertemukan kembali setelah beberapa tahun hilang komunikasi. Okuma Teieng atau Taman Okuma adalah taman yang ada di lingkungan Universitas Waseda, tempat di mana Takashi dan juga Fitri pernah janjian. Universitas Waseda adalah universitas swasta prestisius di Jepang yang merupakan tempat Fitri melanjutkan S2 melalui beasiswa yang dia peroleh dari lomba membuat naskah film tentang Jepang. Sebenarnya ini adalah universitas impian aku. Bandara Haneda adalah tempat yang pertama kali didatangi Fitri di Jepang. Di bandara ini dia semakin akrab dengan pemuda Indonesia yang dia temui di bandara di Malaysia, yaitu King Iswandi. Laoks adalah supermarket yang berbasis Islami yang menjual perlengkapan muslim dan muslimah dan juga makanan halal, di mana di supermarket ini Takashi membelikan mukena yang dihadiahkannya buat Fitri. Sebenarnya sih di novel ini Laoks yang aku maksud itu adalah Shinjuku. Laoks Shinjuku Main Store.
Tapi karena aku nggak nemuin gambarnya di Google, jadi aku ambil yang Akihabara aja gitu. Oke, cukup sampai di sini dulu ya minasang, bocoran dari aku tentang bahasa Jepang dan juga tempat-tempat yang ada di Jepang yang aku rangkum di dalam novel ini, novel Sonobashi ni Mukate. Bagi minasang yang penasaran sama kelanjutannya, sama bahasa Jepang dan juga tempat-tempat yang ada di Jepang yang belum aku share di video ini, ataupun juga mungkin minasang penasaran sama kisah cintanya Fitri Suada dan juga Umehara Takashi, minasang bisa langsung order aja ya novelnya. Ini harganya 80.000 dan masih ready stock dan juga masih bisa dicetak ulang. Oh ya, kebetulan aku juga ngasih bonusan buat pembeli novel aku. Itu bonusnya belajar bahasa Jepang gratis selama sebulan melalui WA, bahasa Jepang basic ya minasang. Nah, ayo buruan minasang di komen ya. Dan bagi minasang yang udah nonton video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Arigatou gozaimashita.